Shalom anak-anak sekolah minggu, bagaimana kabar anak-anak pagi ini? Anak-anak dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Kita akan kembali memulai ibadah sekolah minggu kita pagi ini. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita. Selamat beribadah. Anak-anak, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, dengar cerita, mari kita menyanyi dengan penuh sukacita. Anak-anak duduk baik karena kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu siap duduk baik untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kami melalui video YouTube. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengar melalui online ini boleh dapat kami pahami supaya kami sebagai anak-anak-Mu dapat melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap mendengarkan. Amin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani
terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Shalom anak-anak sekolah minggu. Minggu pagi ini firman Tuhan berkisah tentang 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Siapakah orang miskin yang dimaksud? Orang miskin yang dimaksud adalah para janda yang pada saat itu berasal dari Yunani. Mereka tidak dilayani karena murid-murid Tuhan Yesus sibuk, karena semakin banyak orang yang dilayani, makin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga para janda ini tidak dapat dilayani. Dan mereka mengeluh, bersungut-sungut, mereka merasa kesal karena tidak bisa dilayani. Para janda ini tidak dapat mendapatkan pelayanan di meja, dan jalan keluarnya adalah dipilihnya 7 orang yang bukan orang sembarangan, tetapi orang yang memiliki sifat terkenal baik, penuh roh dan hikmat, supaya mereka dapat melakukan tugas pelayanan untuk membantu para murid. Nah, anak-anak, ke-7 orang yang dimaksud, yang dipilih oleh murid Tuhan Yesus, yaitu Stefanus, Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, dan mereka semua ini adalah orang-orang yang dipilih untuk melayani Tuhan. Nah, anak-anak, juga Yesus ingin supaya kita bisa mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa melayani? Di zaman para rasul, mereka disebut diaken yang melayani meja. Nah, kalau kita saat ini disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang juga punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Nah, cara kita melayani Tuhan adalah keluarga, kita membantu orang tua, kita bantu menyapu, kita bantu membenahi tempat tidur kita, membenahi mainan kita, dan kita membantu orang tua untuk mungkin belajar mencuci piring. Setelah kita habis makan, kita cuci piring kita sendiri, tapi harus diawasi oleh orang tua juga ya. Kalau belum bisa, jangan dilakukan. Nah, anak-anak, apa yang kita lakukan adalah tujuannya untuk supaya kita semakin hari semakin boleh memuliakan Tuhan. Apa yang kita perbuat di rumah, kita belajar juga dengan sungguh-sungguh, itu juga bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Mungkin kita tidak bisa melakukan pelayanan yang luar biasa, misalnya di gereja, tapi kita mulai dulu dari rumah. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah anak-anak punya kerinduan untuk melayani Tuhan? Seperti ke-7 diaken yang dipilih untuk melayani para janda miskin. Nah, kita juga boleh menolong orang lain, seperti teman kita yang sedang kesusahan, mendoakan mereka. Itu juga bentuk pelayanan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan sangat merindukan supaya kita melakukan pelayanan yang terbaik buat Tuhan. Nah, mulai sekarang anak-anak belajar untuk melayani Tuhan di tengah keluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anak, supaya kita bertambah semangat lagi di dalam Tuhan, kita angkat pujian buat Tuhan Yesus yang begitu baik buat kita. Mari kita memuji Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari semua kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati kami boleh beribadah kepada Tuhan di hari ini. Berkati ibadah kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, biarlah kami boleh bawa dalam hidup kami. Berkati orang tua kami, kakak adik kami, saudara-saudara kami, berkati kehidupan mereka. Tetap kami memohon kepadamu, beri kami kesehatan, sehingga kami boleh beraktivitas sesuai dan dengan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus Hari memberkati. Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.